di mana mereka gitu loh, dengan tatapan yang serem banget. Why do you have leashes with you? Where are they? Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Sheila Antoinat, dan hari ini aku akan membahas sebuah request lagi dari kalian, yaitu dark web. Jadi udah aku bilang kemarin kalau misalkan minggu ini aku memang akan kasih bonus ke kalian 2 dark web. Dan kalau misalkan kalian ada kayak video-video yang kalian request lagi ke aku, biasa yang paling banyak pasti aku akan bikinin ke kalian. Oke, langsung aja kita mulai. Kali ini dark webnya seperti biasa aku dari Luxury Dark. Kalau bagi kalian yang belum tahu Luxury Dark itu siapa, dia itu adalah YouTuber yang suka membeli barang-barang yang aneh banget. Bukan hanya barang-barang aja, juga ada manusia-manusia aneh di dark web. Dan dia itu terdiri dari Parker dan Chester. Oke, kita mulai aja. Pada episode kali ini Chester menemukan website yang bukan seperti biasanya guys, dimana kali ini mereka itu ingin membeli sebuah HP di dark web. Dan HP-nya ini bukan HP biasa, tapi kayak HP yang pernah dipakai oleh para penjahat. Nah, memilih dan mencari barang-barang di dark web yang kali ini termasuk nekat banget, karena mereka nggak tahu ya itu ponselnya siapa dan milik seorang penjahat yang mana, dan merupakan bukti suatu kejahatan yang mungkin aja berbahaya banget, yang mungkin aja bisa menjebak mereka, atau mereka bertemu dengan penjahat lain yang bisa aja masih terhubung dengan ponsel tersebut. Nah, tapi mereka kayaknya tetap ingin bikin konten ini guys, dan akhirnya mereka tertarik sama salah satu ponsel, yaitu ponsel yang terlihat milik seorang penguntit. Jadi ini benar-benar serem banget, dan di deskripsi dikatakan bahwa pemilik HP ini bernama Kenneth Maroney, dan dia itu sekarang sudah dipenjara si Kenneth itu karena kasus penguntit dan penculikan. Jadi benar-benar serem banget dong, kenapa HP dia dijual bukan dimasukin sebagai bukti, kayak bukti-bukti kepolisian gitu guys. Dan akhirnya si Kenneth ini menjalani hukuman seumur hidup di lembaga pemasyarakatan atas kejahatannya. Nah, tidak diketahui betapa banyak korban yang dia miliki atau siapa lagi yang ditangani terkait kasus si Kenneth ini, tapi telepon ini tidak lagi tersentuh sejak dia di penjara. Dengerannya itu benar-benar serius banget ya, namun Chester berharap mereka memang mau beli ponsel itu, siapa tahu masih ada korban lain yang bisa mengarahkan mereka untuk membantu korban tersebut gitu. Mereka bisa dapat petunjuk lebih lanjut, mungkin pingin jadi detektif gitu kali ya guys. Tapi berbeda dengan Parker yang nggak yakin, dia nggak mau ambil resiko karena ngapain kita beli HP penjahat, dan si Chester pikir kenapa sih harus kita lakuin ini gitu guys. Namun bagi Chester ini tuh penting banget, coba aja kita dapetin. Akhirnya si Parker ceklah harganya, ternyata harga itu $4.300. Nah, untuk harga HP yang kalian gak tahu antah berantah itu tuh harganya $4.300 atau 60 jutaan. Itu bener-bener lebih mahal dari iPhone yang udah kita beli 3, itu tetap lebih mahal gitu katanya si Parker. Dan si Parker bilang kalau misalkan HP ini tuh nggak berfungsi kayak gimana, kita rugi banget dong, udah menghabiskan uang 60 jutaan gitu guys. Tapi bagi Chester wajar aja, karena mungkin aja barang itu tuh berharga, makanya mereka harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Pasti worth it kok katanya si Chester ya. Parker tuh nggak begitu yakin untuk mengeluarkan uang sebanyak itu untuk mendapatkan ponsel yang dia nggak tahu sebagus apa, dan nggak mungkin bagus juga ponselnya orang-orang penjahat gitu kan, dan nggak mungkin yang kayak bagus-bagus banget ponselnya gitu. Dan Parker merasa pasti bukti-bukti kejahatan tuh udah dihapus di dalamnya, dia kayak cuman buang-buang duit doang untuk beli di situ. Tapi akhirnya setelah si Chester bujuk-bujuk, udah kalau misalkan HP-nya mati kamu pakai aja HP aku gitu-gitu segala macam, akhirnya ya udah Parker ngalah lagi dan mencoba untuk beli barang yang si Chester mau, yaitu handphone. Tapi mereka harus nunggu 2 hari dulu nih guys. Tapi akhirnya 2 hari berlalu dan pesan dari paket mereka udah masuk, artinya paket udah datang nih guys. Akhirnya paketnya ini diambil oleh Parker yang kelihatannya kayak lagi basah kuyup banget gitu ya. Nah, barangnya dibungkus box besar, entah maksudnya apa harus menggunakan box begitu besar, padahal kan HP memang paling segini gitu ya. Apakah di dalamnya mengandung apa gitu. Terus pas dibuka isinya tuh kayak busa-busa gitu. Nah, sampai mereka membuka isi kotaknya, ternyata isinya tuh memang kosong, tapi ada bungkusan kecil. Nah, bungkusan kecil yang tampak itu kayak ponselnya, kayak dibungkus pakai kayak gimana ya, kayak plastik putih atau kayak lakban putih gitu doang. Untuk benda semahal itu kayak dibungkusnya asal banget gak sih guys, cuman pakai lakban putih dengan tulisan nama pemiliknya Kenneth, seperti yang udah diketahui di deskripsi sebelumnya kan. Nah, setelah wujud ponselnya terlihat, sepertinya tidak ada hal yang istimewa, dan mereka akan melihat isi dari ponsel ini. Mereka kayak aduh semoga nyala gitu gak sih guys.
Nah, akhirnya mereka udah lebih tenang karena ponsel ini tuh hidup, guys. Pertama mereka lihat isi aplikasi ya, ternyata ada catatan-catatan guys di sini. Banyak sekali catatan-catatan di sini, hampir seluruhnya itu catatan dari sebuah rumah dan ini benar-benar serem banget. Ada orang yang lagi tidur, terus dia deskripsikan dengan sangat menakutkan. Seperti orang yang kayak kelainan mental gitu loh guys. Kayak ketika dia tidur, bibir saya jadi basah dan lain-lain yang serem-serem banget menurut aku. Dan catatan lainnya seperti cara pemilik ponsel ini menguntit keseharian orang-orang, dan ini gak cuma satu orang guys, ini benar-benar banyak orang. Dan bahkan di catatannya itu dia kayak ada misalnya Elisa punya nih, terus dia ada catatan-catatannya yang detail banget kayak harinya dia pergi, misalnya Elisa Briggs, dia ayahnya berangkat ke kantor jam berapa, ibunya keluar jam berapa dan sebagainya, dan lengkap banget. Bahkan sampai jendela belakang rumahnya nggak dikunci itu dia taruh di notes-nya. Itu benar-benar dia creeps banget gak sih, benar-benar dia memang pingin nge-stalk orang. Terus nggak sampai itu aja, mereka coba beralih ke folder foto-foto yang semuanya isinya tuh orang-orang yang diambil gambar secara diem-diem, kayak dari luar jendela atau dari deket juga. Tapi mereka semua lagi tidur, tapi kelihatan banget ini tuh kayak diambil secara diem-diem sama penguntit gitu guys. Selanjutnya ini bener-bener yang bikin lebih seremnya lagi, mereka ngeliat inbox-nya. Nah, di mana di sini ada kayak satu kontak bernama Hector yang di sini dia punya kayak SMS yang sepertinya udah cukup lama telah berkomunikasi dengannya yang belum pernah dibalas. Mungkin karena si ini kan udah di penjara kan yang punya HP-nya. Isi pesannya tuh seolah-olah menanyakan kalau orang ini kamu di mana? Bisakah aku mendapatkan hal yang baru? Dia butuh sesuatu yang baru. Nah, yang dimaksudkan itu tuh sesuatu yang baru tuh apa gitu? Apa yang dimaksud gitu? Aku butuh sesuatu yang baru, yang ini udah kabur segala macam. Itu serem banget gak sih? Ini kayak hewan peliharaan atau apa? Tapi mereka berdua nih guys, nggak selesai sampai sini aja. Mereka berdua tuh penasaran banget apa yang sebenarnya diinginkan Hector, apa yang sebenarnya butuh sesuatu yang baru, itu hewan atau apa gitu kan guys. Akhirnya mereka bales lah pura-pura jadi orang atau penjahat yang penguntit yang ada di HP ini. Terus akhirnya dibales, mereka berencana akan bertemu dengannya. Jika suatu terjadi mereka akan menelpon polisi nih Parker Chester. Mereka mengajaknya bertemu, tapi yang bodohnya maksudnya Parker kalau ketemu tuh di tempat lain, tapi Chester malah kasih alamat rumah mereka. Itu kan bahaya banget dong untuk seorang kayak ini temennya penjahat loh yang lu kasih alamat kita, lu tuh bodoh atau apa gitu guys. Tapi karena sudah terlanjur akhirnya mereka menunggu kedatangan orang ini, tapi orang ini tuh nggak mau ketemu siang aja normal gitu, nggak, dia mau ketemunya jam 2 pagi. Akhirnya mereka menunggu jam 2 kedatangan orang tersebut dan mereka gugup ya, ini orang siapa, dia butuh apa, dia nggak tahu apa yang mereka hadapi gitu loh guys. Pesan dari orang ini akhirnya masuk mengabarkan dirinya udah sampai dan mereka coba bergegas keluar menemuinya di depan rumah. Tapi kalau kalian lihat ini benar-benar orangnya tuh serem karena orangnya kayak senyum-senyum gitu loh guys. Dan dia akhirnya keluar dari mobil terus menemui Parker Chester yang sebelumnya membuka, terus dia kayak membawa tali, membuka pintu belakangnya seolah-olah itu kayak udah sesuatu habit yang kayak udah ayo mana barangnya tinggal aku masukin udah gitu guys. Kayak udah sering banget dia ngelakuin itu, kayak udah biasa gitu guys. Excuse me? Hey, Are you here just texting or? excuse me? Can you answer our questions? What are you trying to get here? Nah terus cowok ini tuh bener-bener serem banget, dia kayak ngomong kayak bisik-bisik sambil senyum, di mana mereka gitu loh, dengan tatapan yang serem banget. Why do you have leashes with you? Where are they? Where's who? Dude, look this guy's trunk. Kayak lagi mabok dan di bagasi belakangnya pas dibuka tuh ada plastik-plastik semua seolah-olah untuk natakin apa gitu yang mau dia ambil. Nah si Parker mencoba ngomong apa yang kamu inginkan, kita nggak punya apa yang kamu inginkan. Tapi dia tuh kayak ngomong mana di mana mereka dengan suara yang serem banget dan tingkah yang aneh banget. Karena udah mulai aneh dan tidak ingin bekerja sama, Parker menyuruh dia untuk pergi. Namun hal yang tidak diinginkan malah terjadi. Orang itu mulai kayak mengeram, dia marah, terus dia kayak mulai nangis gitu dan seperti orang yang kelainan mental banget, hingga tiba-tiba dia berteriak dan mengejar Parker sama Chester kayak gini. What's wrong with you? Sir, are you okay? Yo, is he okay? I don't know what's wrong with him. What's wrong with him? Bro, let's go, dude.
itu bener-bener aneh banget tingkahnya, membuat Parker sama Chester langsung kabur masuk ke dalam rumah. Untung dia sempat tutup pintu, kunci pintu. Terus si Parker langsung mau menelpon polisi karena kan dia juga udah punya footage-nya kalau misalkan orang ini aneh. Tapi tiba-tiba Chester kaget banget karena dia mau masuk ke bagian belakang rumahnya. Tapi untung banget si Parker juga cepat untuk cepat-cepat mengunci belakang rumahnya juga. Nah, akhirnya rekaman ini semua telah diserahkan ke pihak kepolisian sebagai bukti untuk menangkap orang tersebut, karena pada saat polisi datang dia itu udah pergi, guys. Menurut kalian siapa sebenarnya laki-laki misterius ini dan sebenarnya apa yang mereka perjualbelikan gitu, guys? Oke, yang kali ini aku nggak pernah nonton juga, aku baru nonton padahal udah lama, tapi ternyata seru banget sih, guys. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, kalian jangan lupa komen di bawah ini, jangan lupa follow Instagram aku juga ke @syarantoynet, dan kalian boleh DM aku untuk aku next bikin apa lagi, atau kalian ada yang mau chat horor lagi, kalian boleh kasih linknya di bawah ini untuk aku bahas chat horor mana yang seru banget buat aku bacain buat kalian. So, terima kasih guys dan nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian dan nonton video ini. Sampai jumpa.